Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, ketemu lagi nih dengan saya, Kak Jis TV. Kali ini saya akan membahas mengenai penyebab pengapuran tulang dan pengobatannya. Apa itu pengapuran tulang? Pengapuran tulang sebenarnya adalah istilah awam untuk kondisi di mana terjadi pelebaran tulang akibat terbentuknya jaringan tulang baru pada daerah tepi atau bagian tertentu dari tulang. Dalam istilah medis, pengapuran tulang disebut dengan osteoartritis. Gejala dari penyakit ini yaitu nyeri sendi ketika digerakkan atau setelah beraktivitas, kaku sendi pada pagi hari, dan pembengkakan sendi. Apa penyebab pengapuran tulang? Penyebab pengapuran tulang atau osteoartritis bisa karena banyak hal. Ada primer dan sekunder penyebab pengapuran tulang. Penyebab pengapuran tulang osteoartritis yang primer. Yang pertama itu osteoartritis primer paling banyak dikaitkan dengan proses penuaan seiring dengan bertambahnya usia, kandungan air dalam tulang rawan juga bertambah, dan protein penyusun tulang rawan mengalami degenerasi. Yang kedua, penggunaan berulang secara terus-menerus selama bertahun-tahun menyebabkan kerusakan tulang rawan yang menimbulkan nyeri dan pembengkakan. Yang ketiga, genetik. Pengapuran tulang seringkali ditemukan di beberapa anggota keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa faktor keturunan atau genetika ikut berperan. Pada kasus yang jarang, osteoartritis disebabkan karena kelainan di kolagen yang merupakan komponen dari tulang rawan. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Wanita lebih banyak menderita penyakit ini dibandingkan dengan pria. Nah, yang selanjutnya itu penyebab pengapuran tulang osteoartritis yang sekunder. Yang pertama itu karena obesitas atau penggemukan merupakan faktor risiko utama dari osteoartritis lutut. Obesitas menyebabkan meningkatnya tekanan pada tulang rawan. Selain itu, sel-sel lemak dapat mencetuskan peradangan. Yang kedua yaitu trauma berulang atau pembedahan pada struktur sendi. Yang ketiga, kelainan sendi saat lahir atau kelainan bawaan, penyakit gout atau asam urat, rheumatoid artritis, diabetes, dan penyakit hormon lainnya. Yang keempat, kelemahan otot. Sendi dapat berubah posisi bila tidak ada penyokong yang kuat. Pada kerusakan lanjut, tulang rawan dapat berubah menjadi serpihan atau membentuk celah-celah kecil. Dan di tahap akhir, bantalan tulang rawan antara tulang dan sendi akan menghilang sehingga terjadi gesekan antara tulang yang menyebabkan rasa nyeri dan terbatasnya pergerakan. Kerusakan pada tulang rawan inilah yang menyebabkan stimulasi pertumbuhan tulang baru di sekitar sendi. Bagaimana pengobatan pengapuran tulang? Tidak ada obat yang dapat menyembuhkan pengapuran tulang atau osteoartritis. Akan tetapi, kombinasi mengurangi faktor risiko sekunder dan beberapa penanganan dapat membantu mengurangi nyeri yang terjadi penyebab pengapuran tulang. Kombinasi penanganan pengapuran tulang yaitu pemakaian obat, olahraga, mengurangi berat badan bila diperlukan, terapi fisik dengan latihan penguatan otot, kompres air hangat dan air dingin, pembuangan cairan sendi, penyuntikan obat ke dalam sendi, dan penggunaan alat bantu misalnya tongkat berjalan. Pembedahan mungkin diperlukan ketika penanganan lain tidak efektif. Jenis penanganan bergantung pada penyebab pengapuran tulang dan berbagai faktor. Misalnya usia, aktivitas dan pekerjaan, kesehatan secara umum, riwayat penyakit, lokasi pengapuran tulang, dan seberapa parah kondisi penyakitnya. Yang pertama yaitu ada obat-obatan. Pengobatan pengapuran tulang yang dilakukan adalah anti nyeri dan anti peradangan. Yang pertama atau A, analgesik. Misalnya obat yang mengandung acetaminophen. B, antiinflamasi non-steroid yaitu OAINS. Obat ini paling sering digunakan untuk meredakan nyeri dan peradangan misalnya aspirin, ibuprofen.
Yang C ada counter irritan. Produk ini mengandung capsaicin dan metol yang bekerja mengiritasi ujung saraf sehingga area yang nyeri terasa dingin, hangat, ataupun gatal untuk mengalihkan rasa nyeri yang sebenarnya. D. Kortikosteroid. Penggunaan obat ini harus dengan resep dokter. Obat ini dapat diminum atau disuntikan langsung ke sendi. E. Asam hyaluronat. Substansi ini disuntikan langsung ke sendi. Yang F. Platelet rich plasma. Terapi ini juga dengan menyuntikkan langsung ke sendi. Jangan gunakan obat yang dijual bebas selama lebih dari 10 hari tanpa memeriksa diri ke dokter. Penggunaan dalam waktu yang lama dapat memiliki efek samping. Pada keluhan yang tidak hilang dengan penggunaan obat atau krim, mungkin diperlukan penyuntikan langsung ke sendi. Penyuntikan dapat dilakukan beberapa kali dalam setahun. Yang kedua, terapi non-obat. A. Olahraga. Olahraga penting untuk memperbaiki pergerakan sendi dan untuk menguatkan otot di sekeliling sendi. Olahraga yang ringan seperti berenang, berjalan di permukaan rata direkomendasikan karena tidak terlalu membebani sendi. Hindari aktivitas yang meningkatkan nyeri sendi seperti jogging atau aerobik. Dengan impact tinggi, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kalian sebelum memulai olahraga. Yang B. Mengurangi berat badan. Berat badan yang melebihi batas yang dianjurkan dapat membebani panggul, lutut, kaki, dan punggung sehingga dapat menjadi penyebab pengapuran tulang. Mengurangi berat badan dapat mengurangi nyeri dan memperlambat kerusakan sendi. Yang C. Terapi fisik dan alat bantu. Terapis dapat membantu kalian untuk melakukan latihan khusus untuk menstabilkan sendi dan mengurangi nyeri. Selain itu, kalian akan diajarkan untuk memodifikasi aktivitas untuk menghindari nyeri sendi. Alat bantu seperti branch, penyangga, insert, sepatu, atau alat bantu lainnya dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, pembedahan. Pembedahan sendi dapat memperbaiki fungsi atau menggantikan sendi yang rusak dan meredakan nyeri. Ada beberapa jenis pembedahan pada kasus pengapuran tulang atau osteoartritis, yaitu artroskopi, operasi penggantian sendi, atau penyatuan sendi. Nah, yang selanjutnya itu perawatan pengapuran tulang di rumah. Melakukan kebiasaan baik berikut ini untuk memperlambat progresi penyakit dan penundaan operasi untuk waktu yang lama. Yang pertama, menjaga berat badan. Kedua, mengontrol gula darah. Banyak penderita diabetes mengalami osteoartritis. Kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan tulang rawan menjadi kaku dan lebih mudah rusak. Menderita diabetes dapat menyebabkan peradangan yang juga melemahkan tulang rawan. Yang ketiga, mempertahankan rentang gerak sendi. Bergerak adalah obat untuk sendi. Maksimalkan gerakan sendi, tetapi jangan sampai terasa nyeri. Peregangan ringan, mengangkat dan menurunkan tungkai bawah dari posisi berdiri atau duduk, jalan kaki, dan melakukan hobi seperti misalnya berkebun dapat membantu. Yang keempat, melindungi sendi. Pastikan untuk selalu melakukan pemanasan dan pendinginan ketika berolahraga. Bila kalian berolahraga, gunakan alat pelindung yang sesuai. Berhati-hatilah ketika berjalan agar tidak terjatuh. Yang kelima, relaksasi. Cari cara untuk mengurangi atau menghindari stres melalui meditasi, mendengarkan musik, melakukan aktivitas yang disukai, dan lainnya. Keenam, menjalani gaya hidup sehat. Selain memfokuskan pada kesehatan sendi, kalian juga tidak boleh melupakan kesehatan kalian secara umum. Konsumsi makanan sehat, tidak merokok, tidur cukup dapat membantu kalian tetap sehat. Adakah terapi alternatif untuk pengapuran tulang? Beberapa penelitian menyebutkan bahwa suplemen yang mengandung glukosamin dan kondroitin dapat
membantu meredakan nyeri pada beberapa pasien osteoartritis, terutama di lutut. Akan tetapi tidak ada bukti bahwa glukosamin dapat membentuk tulang rawan. Akupuntur juga menunjukkan dapat meredakan nyeri secara signifikan dan secara langsung pada beberapa pasien osteoartritis. Bagaimana pencegahan pengapuran tulang? Pencegahan pengapuran tulang tidak dapat dilakukan, tetapi dapat diminimalisasi. Selain dengan rajin berolahraga, kalian dapat melakukan hal berikut ini. Yang pertama, menjaga postur tubuh. Postur tubuh yang tidak tepat dapat membebani salah satu atau beberapa sendi, yaitu terjadinya ketidakseimbangan, sehingga sendi yang terbebani tersebut akan mengalami kerusakan lebih cepat atau lebih berat dibandingkan sendi yang lainnya. Yang kedua, mengurangi berat badan. Mengurangi berat badan dapat membantu mencegah penyakit pengapuran tulang yang disebabkan oleh obesitas. Gunakan alat bantu menghitung berat badan ideal untuk mengetahui apakah kalian kelebihan berat badan atau tidak. Demikian penyebab pengapuran tulang, pilihan pengobatannya, dan cara pencegahannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen di kolom komentar, di like, di subscribe, and jangan lupa nyalain tombol loncengnya dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.